Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelam ke dunia yang super kecil, yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita mau nonton duel seru nih, antara dua fondasi utama kehidupan, sel hewan lawan sel tumbuhan. Penasaran kan apa yang bikin mereka beda tapi juga mirip? Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, kita mulai dari teka-teki dulu ya. Coba pikirin deh, apa sih persamarannya harimau yang gagah lari-larian di hutan sama pohon yang tinggi menjulang dan diam saja? Kelihatannya kan beda banget ya. Satu lari kenceng, satunya lagi berdiri kokoh. Tapi, percaya deh, ada satu hal mendasar banget yang menyatukan mereka berdua. Dan jawabannya adalah keduanya sama-sama terbuat dari sel. Yap, unit-unit super kecil yang jadi bahan dasar mereka. Nah, ini dia titik awal kita. Jadi, walaupun kelihatannya kayak dari dua dunia yang berbeda, fondasi mereka tuh sebenarnya pakai cetak biru yang sama. Oke, di bagian pertama ini, ayo kita coba zoom in bareng-bareng. Kita mau lihat apa saja sih yang sama dari dua makhluk hidup yang beda banget ini. Tapi di level yang paling dasar, kita intip dulu komponen apa saja yang mereka punya bersama. Biar gampang, bayangin gini deh, sel hewan sama sel tumbuhan itu kayak dua model mobil yang beda total. Mungkin satu mobil sports, satunya lagi truk monster. Tapi ternyata mesinnya itu pakai desain yang sama. Jadi sebelum kita ngomongin bedanya, kita bongkar dulu yuk mesin yang sama-sama mereka pakai ini. Nah, ini dia komponen-komponen inti yang ada di keduanya. Ada nukleus, si otak dari semua operasi, terus ada sitoplasma, cairan tempat semuanya terjadi, ada juga membran sel, si satpam yang ngatur siapa boleh masuk keluar, jangan lupa mitokondria, pembangkit listriknya, sama ribosom, si pabrik protein. Ini semua paket standar yang ada di sel hewan dan tumbuhan. Oke, yang sama sudah kita bahas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, perbedaannya. Kita mulai dari perbedaan pertama yang paling kelihatan, yaitu fitur unik yang jadi ciri khas tumbuhan, si benteng pertahanannya. Namanya dinding sel. Dan ini beneran kayak benteng super kokoh yang mengelilingi kota. Dinding ini terbuat dari bahan yang kuat banget, namanya selulosa. Fungsinya? Ya buat ngasih bentuk dan perlindungan, sesuatu yang nggak dipunya sel hewan. Nah, inilah rahasia kenapa pohon bisa berdiri tegak dan kaku. Jadi, gampangnya gini. Sel tumbuhan punya dinding sel. Sel hewan nggak punya. Udah, sesimpel itu. Tapi perbedaan ini, wah, fundamental banget. Nah, muncul pertanyaan kan, kenapa sih tumbuhan butuh benteng ini, tapi hewan nggak? Jawabannya ada di gaya hidup mereka. Tumbuhan kan nggak bisa lari kalau ada bahaya atau cari tempat neduh. Makanya, mereka butuh pertahanan yang sudah terpasang langsung di badannya. Oke, lanjut ke perbedaan besar berikutnya. Yang satu ini benar-benar jadi inti dari cara tumbuhan hidup. Kita bakal ngintip tabrik energi mereka yang super canggih. Kenalin nih, namanya kloroplas. Anggap saja ini panel surya sekaligus pabrik makanan super canggih punya tumbuhan. Disinilah keajaiban fotosintesis terjadi, mengubah cahaya matahari jadi makanan. Dan oh ya, ini juga yang bikin daun warnanya jadi hijau. Perbedaan ini nih yang nentuin peran mereka di alam. Tumbuhan punya kloroplas, hewan nggak. Makanya, kita, manusia dan hewan lain, harus repot-repot cari makan siang. Sementara pohon di depan rumah, cukup santai berjemur saja. Intinya, mereka produsen, kita ini konsumen. Lanjut ke perbedaan kunci nomor 3. Ini soal cara sel tumbuhan nyimpen barang dan ngatur tekanan di dalamnya. Coba deh bayangin ada tangki air raksasa di tengah-tengah sel. Nah, itu dia yang namanya vakuola sentral. Ini bukan cuma kantong penyimpanan biasa loh, tugas utamanya adalah nampung air. Waktu terisi penuh, dia bakal nekan ke dinding sel. Nah, tekanan ini yang disebut tekanan turgor. Inilah yang bikin tanaman jadi segar, tegak, dan gak layu. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Sel tumbuhan punya satu vakuola raksasa yang dominan banget. Sementara sel hewan, kalaupun ada, vakuolanya kecil-kecil dan cuma sementara. Lagi-lagi, ini semua balik lagi ke kebutuhan tumbuhan biar bisa tetap kaku dan kokoh. Sekarang, coba kita putar balik ceritanya. Kita fokus ke sel hewan. Kita bakal lihat gimana tidak adanya fitur-fitur tadi justru jadi kekuatan terbesar mereka. Keren kan? Nah, ini dia untungnya. Karena nggak punya dinding sel yang kaku, sel hewan jadi super fleksibel. Mereka bisa melar, bisa kontraksi, kayak sel otot yang bikin kita bisa gerak. Mereka juga bisa nyambung satu sama lain dengan rumit, kayak sel saraf yang ngirim sinyal ke seluruh tubuh. Fleksibilitas inilah kunci kehidupan hewan yang aktif dan dinamis.
Oke, kita sudah lihat nih semua perbedaannya. Sekarang, waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini. Kita bakal sampai ke tema utamanya. Ternyata, struktur sel itu benar-benar nyambung sama cara hidup makhluknya. Bentuk menentukan fungsi. Jadi gini, semua perbedaan yang kita bahas tadi, dinding sel, kloroplas, vakuola, itu semua bukan kebetulan. Semuanya punya tujuan yang jelas. Desain sel tumbuhan itu sempurna untuk jadi produsen yang diam, tapi kokoh. Sebaliknya, desain sel hewan memungkinkan mereka jadi konsumen yang lincah dan aktif. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Lihat deh kontrasnya. Kaku lawan fleksibel. Bentuknya tetap lawan yang bisa berubah-ubah. Bikin makanan sendiri lawan makan makhluk lain. Ini bener-bener rangkuman dua strategi bertahan hidup yang beda total. Dan semuanya berawal dari level sel. Kutipan ini benar-benar kena banget. Intinya, dengan cuma ngerti satu sel saja, kita sebenarnya bisa ngerti keseluruhan cerita tentang gimana seekor harimau bertahan hidup, atau gimana sebatang pohon bisa tumbuh tinggi. Bentuk benar-benar mengikuti fungsi. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Kita sudah bandingin hewan sama tumbuhan. Tapi gimana dengan makhluk hidup lain? Misalnya jamur. Sel mereka kira-kira lebih mirip sel hewan atau sel tumbuhan ya? Atau jangan-jangan mereka punya kombinasi fitur yang unik? Coba deh cari tahu sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak.